Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Darmuji Jais dalam mata kuliah Pendidikan Agama. Dan dalam pertemuan yang kedua ini kita akan membahas masalah pendidikan akhlak. Dalam pendidikan akhlak ini, saudara-saudara sekalian, mengapa ditekankan untuk perguruan tinggi? Karena sudah jelas saya katakan kemarin bahwa dalam mengikuti pelajaran pendidikan agama, mungkin saudara-saudara sekalian sudah mulai mengenal dengan pendidikan agama di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sampai kepada sekolah menengah umum ataupun SMA dan SMK. Namun di perguruan tinggi adalah bagaimana kita bisa menerjemahkan agama itu dalam segi apapun, termasuk di sini adalah pendidikan akhlak. Yang tekankan adalah kepribadian manusia, pribadian kita sebagai mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dapat kita simpulkan di sini bahwa dijelaskan pengertian akhlak itu ada beberapa asumsi. Ada dari bahasa Indonesianya, ada dari Al-Qur'annya, dan ada dari hadisnya. Dari bahasa ini sudah jelas bahwa akhlak itu adalah intinya itu budi pekerti ataupun berkelakuan baik. Sementara dalam istilah yang ada dalam kata-kata agama, dari istilah budi pekerti dan kelakuan baik itu muncullah sebuah kata-kata khuluq yang tercantum dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang dinilai sebagai konsideran pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi ataupun rasul. Kemudian dalam hadis juga dikatakan bahwa akhlak itu banyak ditemukan dalam hadis-hadis Nabi. Salah satunya yang paling populer adalah innamal bu'istu liutamima karimal akhlak. Sudah jelas itu katanya bahwa Nabi itu ataupun aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari sini sudah jelas bahwa bagaimana akhlak yang sebelum Rasulullah SAW itu hadir di atas muka bumi dan sesudah Rasulullah SAW hadir di atas muka bumi ini, tentunya ada perbedaan akhlak yang bisa dibawa dan dianut oleh kita. Kemudian akhlak atau kelakuan manusia itu sangat beragam, ditinjau dari berbagai sudut, antara lain terkait dengan baik dan buruk, serta dari objeknya, yakni kepada siapa kelakuan itu ditujukan. Jadi sudah jelas dalam pribadi manusia ada dua alternatif, ada kelakuan baik dan kelakuan buruk. Dari kelakuan baik dan buruk itu nanti timbul sebuah pengakuan dalam diri manusia itu untuk menyadari dianya mau kemana larinya. Nah, ini akan kita lihat nanti juga dalam penjelasan selanjutnya. Kemudian dalam hal baik dan buruk sudah jelas secara nyata terlihat dan sekaligus kita akui bahwa terdapat manusia berkelakuan baik dan juga sebaliknya. Berarti manusia memiliki dua potensi tersebut. Tinggal bagaimana nanti manusia menganutnya. Kalau mereka yang selalu berpikir yang positif dan dia juga berpikir menampakkan hatinya sesuai dengan hati nuraninya, maka mereka akan terlalu kepada yang baik. Kemudian di sini juga ada dijelaskan beberapa penjelasan tentang perbuatan baik dan buruk ini juga dijelaskan dalam Al-Quran dari surat Al-Balad. Kemudian di dalam surat Asy-Syams juga dijelaskan di ayat 7-8 tentang bagaimana Allah mengilhami manusia kedurhakaan dan ketakwaan. Jadi ada dua yang diilhami Allah SWT. Tinggal tergantung manusia bagaimana menggunakan, apakah yang kedurhakaannya akan lebih dominan atau ketakwaannya. Ini juga tergantung dengan manusianya. Kemudian isyarat yang ada dalam Al-Quran bahwa meski manusia memiliki kedua potensi baik dan buruk, ya, namun Al-Quran juga menyebutkan bahwa kebijakan lebih dahulu menghiasi dari manusia daripada keburukan. Artinya bahwa manusia telah memiliki sebuah kebajikan terlebih dulu ketimbang keburukannya. Ini juga terjadi dalam peristiwa Nabi Adam, di mana Nabi Adam juga sebelum digoda oleh iblis, mereka juga berbuat baik. Artinya setelah digoda iblis, akhirnya Nabi Adam tidak kuasa untuk menahan godaan itu, dan akhirnya mereka juga kembali kepada keburukan. Dan ini juga bisa dialami oleh manusia. Namun juga demikian, manusia juga harus sepenuhnya meyakini bahwa segala sesuatu kesalahan yang mereka buat pasti ada jalan keluarnya, yaitu dengan cara bertaubat. Maka
Nabi Adam juga pernah digoda oleh setan dan ia juga memang pernah tersesat, namun kemudian ia bertobat kembali kepada kesucian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isyarah hadis Nabi juga dijelaskan bahwa kecenderungan manusia kepada kebaikan ataupun pandangan tentang kesucian manusia sejak lahir. Karena manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah, artinya suci. Tergantung orang tuanya mau dibawa kemana dia, apakah mau jadi Yahudi atau jadi Nasrani, itu semua adalah tergantung daripada orang tuanya. Maka manusia pada saat lahir itu juga akan merasa sedih, dan manusia lahir juga dalam keadaan menangis karena mengerti benar nanti dia mau kemana. Apakah benar-benar nanti dia memang benar-benar masuk golongan orang yang muslim atau masuk dalam golongan orang-orang yang Yahudi. Kemudian dari hadis tersebut dapat dimaknai bahwa secara harfiahnya bahwa kurang makna sasaran karena inti pembicaraan hadis tersebut pada kemampuan potensial fitrah perilaku manusia, dan arti lain asal kejadian manusia itu cenderung kepada perbuatan yang baik. Jadi tidak ada yang perbuatan buruk. Nah, kalau terjadi perbuatan yang buruk itu tergantung dengan pemikiran mereka mau menggunakan hatinya atau mau menggunakan akalnya. Jadi sini lebih tepat dimaknai secara metafosis, yaitu keras kepala. Kata yunasiranihi dimaknai lemah kata, yumajisanihi dimaknai dengan sempit ataupun bodoh. Jadi sudah sekalian, selanjutnya kita langsung kepada pertanggungjawaban. Manusia bebas memilih dua jalan. Allah SWT memberikan dua jalan alternatif, yang baik dan yang buruk. Sedangkan tinggal manusia memilih yang mana. Kalau dia pilih yang dua jalannya, pilih salah satu, maka juga harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tidak boleh membebankan kepada orang lain untuk memikul dosanya. Artinya manusia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan tidak boleh membebankan dosanya itu kepada orang lain. Tanggung jawab tersebut baru dituntut apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran. Kemudian dijelaskan juga bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Di sini jelas bahwa dari dua kaidah berkaitan dengan tanggung jawab tersebut, manusia tidak dimintai pertanggungjawaban apa yang tidak diketahui atau tidak mampu untuk dilakukan. Manusia tidak dituntut mempertanggungjawabkan apa yang tidak dilakukannya, sekalipun hal tersebut diketahuinya. Itulah bahwa Allah SWT memberikan sebuah keringanan kepada manusia. Tinggal manusia bagaimana bisa memanfaatkan hal tersebut dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Kemudian tolak ukur kelakuan baik. Sudah jelas tolak ukurnya adalah mesti merujuk kepada ketentuan Tuhan, ketentuan Allah. Apa yang dinilai baik oleh Allah pasti baik dalam esensinya. Demikian sebaliknya di sisi lain, Allah sudah memperagakan kebaikan, bahkan dia memiliki segala sifat terpuji. Allah la ilaha illahu al-masul husna. Dialah Allah, tiada Tuhan selain dia, dan dia mempunyai sifat-sifat terpuji. Ini dijelaskan dalam surat Toha ayat 20 ayat 8 ya. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan umatnya meneladani Allah dalam semua sifat-sifatnya. Dari ini sudah sekali bisa akan kita lihat bagaimana tolak ukur kita untuk bisa berbuat baik kepada Allah, kepada manusia, kepada keluarga, kepada lingkungan kita. Ini juga ada tolak ukurnya. Kemudian akhlak dalam ajaran agama. Jadi sudah sekalian bahwa di dalam Allah akhlak itu tidak dapat disamakan dengan etika. Ya, beda. Kalau etika itu dibatasi pada sopan santun antar sesama. Ini bahwa etika moral itu adalah merupakan proses yang dilandasi oleh akal pikiran manusia. Sementara kalau akhlak itu adalah yang dilandasi oleh wahyu. Jadi akhlak tidak dapat disamakan dengan etika. Etika dibatasi pada sopan santun antar sesama manusia dan berkaitan dengan tingkah laku lahiriahnya. Kalau akhlak lebih luas maknanya dari itu, menyangkut juga sikap batin maupun pikiran. Mulai akhlak terhadap Allah, bagaimana kita beradab dengan bersikap dan berperilaku, bagaimana kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta kita, dan bagaimana kita berperilaku dan bersikap kepada sesama kita, dan bagaimana kita berperilaku pada alam sekitar kita. Sehingga pola pikir kita, pola pikir mahasiswa
semuanya akan menuju kepada kebaikan. Hingga pada saat ini makhluk binatang pun dan tumbuh-tumbuhan juga mempunyai hal yang sama dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita untuk menyikapi persoalan-persoalan ini. Artinya bahwa kita diharuskan untuk memelihara alam sekitar kita, termasuk makhluk-makhluk lain, termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya. Semuanya adalah makhluk Allah SWT dan harus kita hormati, dan kita juga harus berakhlak kepada mereka. Kemudian sasaran akhlak Islamiyah, ini yang terakhir saudara sekalian dalam pertemuan ini, bahwa sasaran akhlak Islamiyahnya seperti ini. Artinya bahwa akhlak terhadap Allah berditolak daripada pengakuan dan kesadaran bahwa tidak Tuhan melainkan Allah yang memiliki sifat-sifat terpuji dan agung, yang manusia tidak mampu menjangkau hakikatnya. Kemudian yang kedua, akhlak terhadap sesama manusia. Petunjuk dalam hal ini bukan hanya dalam bentuk larangan melakukan hal yang negatif seperti membunuh, menyakiti badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan juga sampai kepada menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib seseorang di belakangnya. Tidak peduli aib itu benar atau salah, walaupun sambil memberikan materi kepada yang disakiti hatinya itu. Sudah jelas sasarannya. Artinya kita bersaksi kepada Allah SWT dan melapaskan dalam hati kita, kita bersifat mengikuti sifatnya Rasulullah SAW yang merupakan anutan yang ditunjuk oleh Allah SWT sebagai penyempurna akhlak. Kemudian kita juga bagaimana menyikapi akhlak terhadap sesama manusia, sekalipun itu hanya sekedar untuk menggunjing, juga itu tidak dibolehkan. Tapi bagaimana kita menjaga silaturahim antara sesama kita, antara keluarga kita, dan antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah tentang pendidikan akhlak yang pada pertemuan ini saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan ketemu dengan materi-materi selanjutnya. Demikian dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.